warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten, Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Klaten, dan teman-teman kelas 10, 11, dan 12 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan hidayahnya kita dapat bersama-sama memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini, seorang wanita tangguh yang memperjuangkan hak kaum wanita menuju kehidupan yang lebih baik. Selamat datang di rangkaian acara Hari Kartini Online SMA Negeri 1 Klaten, Passion 2021. Saya Sofia Dan saya Magdalena akan memandu acara kita pada hari ini. Tanggal 21 April 2021 adalah hari yang diperingati seluruh warga negara Indonesia, khususnya kaum wanita. Nah, peringatan Hari Kartini tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita bakal ngerayain Hari Kartini secara online nih. Tentunya, walaupun secara online, nggak mengurangi semarak dan kemeriahan Kartinian tahun ini. Ngomong-ngomong, teman-teman tahu nggak apa kepanjangan dari Passion? Passion sendiri artinya adalah Padma Wijaya Marvelous Kartini's Day Celebration. Tema yang kita usung kali ini adalah Kartini Milenial di masa pandemi. Walaupun lagi situasi pandemi, tentunya nggak menyurutkan semangat kita untuk tetap produktif dong. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara Hari Kartini Online SMA Negeri 1 Klaten Passion 2021. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Ketua Panitia. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah. Keempat, Prakata Guru. Yang kelima, mini drama berjudul Emansipasi Wanita. Keenam, pengumuman pemenang. Dan yang terakhir, penutup. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Setelah ini, akan ada sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Evrasia Andraneta Greslin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sutrisno MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Klaten, serta teman-teman kelas 10 dan 11 semua yang saya cintai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat bersama-sama menyaksikan dan mengikuti acara peringatan Hari Kartini Passion tahun 2021 dalam keadaan yang bahagia dan penuh dengan sukacita. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Klaten yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselenggaranya acara ini. Dan selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras demi kesuksesan acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia menyampaikan sepatah dua patah kata pada pembukaan acara peringatan Hari Kartini Passion tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Passion tahun 2021 ini merupakan salah satu bentuk kerinduan kita bersama akan diadakannya kegiatan sekolah yang ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan minat bakat siswa. Seperti yang kita tahu, sampai saat ini kita belum dapat terlepas dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah harus dialihkan menjadi sistem online. Pandemi ini juga berdampak pada kegiatan-kegiatan sekolah di luar KBM, yaitu kegiatan-kegiatan tersebut semakin terbatas, misalnya yaitu peringatan Hari Kartini. Seperti contohnya pada tahun lalu, di mana peringatan Hari Kartini tidak dapat terselenggara karena adanya pandemi tersebut. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena atas seizinnya kita dapat kembali memperingati Hari Kartini pada tahun ini dengan wajah yang baru, dengan konsep yang baru,
dan dengan mengusung nama Padma Wijaya Marvelous Kartini's Day Celebration atau disingkat PASSION. Acara ini dikemas secara online, menyesuaikan situasi pandemi yang masih berlangsung, dikemas secara menarik, dan diharapkan melalui acara ini, kreativitas dan keterampilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Klaten dapat terasah dan berkembang meskipun di masa pandemi. Acara PASSION pada tahun ini mengangkat tema Kartini Milenial di Era Pandemi. Melalui tema ini, diharapkan para siswa SMA Negeri 1 Klaten dapat menjadi generasi yang menerapkan semangat Kartini Milenial dalam hati dan jiwa mereka dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masa pandemi saat ini. Kartini Milenial maksudnya adalah kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang senantiasa mengobarkan semangat RA Kartini dalam hati dan jiwa kita untuk membangun dunia masa kini. Apabila dikaitkan dengan masa pandemi, di masa pandemi seperti sekarang ini, seluruh aktivitas kita senantiasa bergantung pada teknologi. Sehingga dengan demikian, Kartini Milenial di era pandemi dapat diartikan sebagai generasi muda yang senantiasa mengobarkan semangat perjuangan RA Kartini dalam hati dan jiwa untuk bersama-sama membangun sinergi demi pembangunan dunia masa kini melalui pemanfaatan teknologi seperti pada masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, untuk perwujudan nyata dari Kartini Milenial di era pandemi ada banyak cara. Misalnya yaitu dengan menjadi pribadi yang mandiri, berdaya juang, tangguh, berdikari, giat belajar dan bekerja, serta melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Selain itu, wujud nyata dari menerapkan semangat Kartini tersebut dapat pula dalam bentuk menghargai martabat sesama manusia, tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun, dan masih banyak lagi. Masih banyak cara lain yang dapat ditempuh untuk menerapkan semangat Kartini Milenial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi generasi Kartini Milenial, kita menghormati dan mengenang jasa-jasa RA Kartini. RA Kartini telah berjuang melawan diskriminasi kaum perempuan pada zaman dahulu. Sungguh besar dan sungguh mulia jasa-jasa RA Kartini. Oleh karena itu, sebagai generasi muda masa kini, hendaknya kita meneruskan perjuangan RA Kartini dengan menghayati serta menyiapkan diri untuk menjadi Kartini Milenial yang kreatif dan berdaya guna dalam kehidupan sehari-hari. Menubuhkan semangat Kartini, junjung inggil emansipasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan tingkah laku, saya mohon maaf. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gracelyn selaku Ketua Panitia yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Klaten, Bapak Dr. Anda Sutrisna MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Klaten, dan anak-anakku kelas 10, 11, 12 yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan Hari Kartini yang ke-142 di era pandemi COVID-19. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Tema peringatan Hari Kartini saat ini adalah Kartini Milenial di era pandemi. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Sebagai generasi milenial, tentunya harus memiliki kreativitas dan inovasi yang sangat tinggi dalam rangka untuk berkarya dengan harapan bahwa generasi Kartini Milenial ini sebagai perempuan
yang dapat membalas kebaikan Kartini dengan terus berkarya dan berkreasi yang lebih baik dibanding Kartini-Kartini di masa sebelumnya. Maka dengan demikian, perempuan milenial Indonesia, khususnya anak-anak saya di SMA Negeri 1 Klaten, harus lebih kreatif, baik untuk diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara ini. Perempuan harus meneruskan cita-cita dan asa Kartini, tentu saja dengan berbagai cara yang sesuai dengan karakteristik era milenial. Selamat melaksanakan peringatan Hari Kartini. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ando Sutrisno MPD yang telah memberikan sepatah dua patah kata dalam acara ini. Kalian penasaran nggak? Apa pendapat para guru mengenai peringatan Hari Kartini di masa pandemi? Yuk kita saksikan! Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia, bukan? Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan yang lain, yang lebih sempurna, yang boleh menjadikan buah. Pergilah laksana cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah. Siapakah Kartini? Kartini adalah kita para perempuan yang siap mengisi segala bidang profesi, tetapi tetap mengedepankan kita sebagai perempuan yang tidak pernah meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Perempuan yang kuat, perempuan yang siap untuk berjuang untuk negeri ini, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk semuanya. Karena Kartini adalah kita, para perempuan Indonesia. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa bahagia. Karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra. Jangan mengeluh hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Dan siapakah yang lebih banyak berusaha memajukan kesejahteraan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah wanita, ibu. Karena haribaan ibu, itulah manusia mendapatkan didikannya yang mula-mula sekali. Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tidak bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna
datang kepadamu. Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan mendapat pendidikan yang cukup seperti laki-laki. Selamat Hari Kartini. Kali ini akan ada penampilan spesial dari Teater Sapu Lidi yang akan menampilkan mini drama berjudul Emansipasi Wanita yang menceritakan tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini. Selamat menyaksikan! Di sebuah desa di Jepara, hiduplah sepasang suami istri. Pasangan suami istri tersebut yaitu Raden Mas Sosroningrat dan Mas Ayu Ngasirah. Raden Mas Sosroningrat merupakan putra dari Pangeran Arya Condronegoro keempat yang saat itu menjabat sebagai Bupati Jepara. Sementara Mas Ayu Ngasirah merupakan putri seorang guru agama atau kiai di Teluk Awur, Jepara. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak bernama Kartini yang merupakan anak kelima sekaligus anak perempuan pertama dari 11 bersaudara, baik saudara kandung maupun tiri, karena ayah Kartini menikah lagi dengan putri seorang bangsawan. Kartini lahir pada 21 April 1879. Namanya berubah menjadi Raden Ajeng Kartini karena gelar bangsawan yang diturunkan dari ayahnya. Masa kecil Kartini dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tua dan 10 saudaranya. Kartini bergaul dengan teman-teman seusianya, baik dari kalangan rakyat biasa ataupun kalangan bangsawan. Karena gelar bangsawan yang dimilikinya, Kartini dapat mengenyam pendidikan di ELS. Di sekolah tersebut, Kartini mempelajari bahasa Belanda. Namun, sedari kecil Kartini mulai menyadari kesenjangan yang terjadi antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa di bidang pendidikan. Pada masa itu, pendidikan hanya diperuntukkan bagi kaum-kaum bangsawan dan anak laki-laki saja. Melihat hal tersebut, Kartini berupaya untuk melakukan sesuatu demi memajukan pendidikan bagi kaum perempuan di sekitarnya. Akan tetapi, rencana tersebut gagal karena Kartini terpaksa berhenti bersekolah pada usia 12 tahun karena adat kebiasaan pada masa itu yang mengharuskan anak perempuan untuk selalu berada di rumah dan dipingit. Pada saat remaja, Kartini sempat menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Kiai Haji Soleh Darat di Demak. Kartini merupakan santri yang kritis dan kerap memprotes ajaran Kiai Haji Soleh Darat. Kartini kerap mempertanyakan pertanyaan yang menyinggung tentang kedudukan perempuan dalam agama Islam. Misalnya, mengapa seorang laki-laki boleh melakukan poligami, atau mengapa wanita yang sedang berhalangan dilarang melakukan ibadah sholat. Setelah mendapat penjelasan dari sang ulama, Kartini akhirnya mengalah dan ia memutuskan untuk berhenti menjadi santri. Diceritakan pada masa remaja, Kartini dijodohkan dengan seorang pejabat bernama Raden Mas Adipati Aryo.
Keadaan tersebut membuat Kartini terpaksa tinggal di rumah selama masa pingitannya berlangsung. Namun, meskipun berada di rumah, Kartini tetap aktif mengirimkan surat-suratnya kepada teman-temannya yang berkebangsaan Belanda. Kartini kagum dengan pemikiran dan pola pikir wanita-wanita Belanda. Bermula dari sana, Kartini memperdalam wawasannya dengan membaca berbagai artikel dan surat kabar Belanda. Kartini bahkan berlangganan di salah satu perusahaan surat kabar Belanda dan membaca buku-buku pengetahuan. Karena ketertarikannya dalam membaca, Kartini memperoleh ilmu dan mulai mendalami persoalan emansipasi wanita, kesetaraan hukum, dan budaya Indonesia. Surat-surat yang ditulis oleh Kartini lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi perempuan pribumi. Kartini menyebutkan kendala yang dialami wanita pribumi untuk maju dan berkembang. Dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, Kartini menggunakan wawasannya yang luas demi memperoleh hak-hak perempuan pribumi. Sejak kecil, Kartini bercita-cita menjadi seorang guru. Ayahnya mengizinkan Kartini untuk menjadi seorang guru, tetapi ia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan di Batavia ataupun di Belanda. Kartini terpaksa menuruti ayahnya, meski sebenarnya ia berhasil meraih beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Pada 1903, Kartini dijodohkan dan selanjutnya dinikahkan dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan sekaligus Bupati Rembang yang telah memiliki 3 orang istri. Meskipun demikian, suami Kartini memahami keinginan istrinya, sehingga ia mengizinkan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita pertama di Rembang, yakni di sebelah kantor pemerintahan Kabupaten Rembang, yang saat ini dikenal sebagai Gedung Pramuka. Dari pernikahannya dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat, Kartini dikaruniai seorang putra yang lahir setahun setelah pernikahannya, yaitu pada 13 September 1904. Putra Kartini tersebut diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Akan tetapi, 4 hari setelah melahirkan, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang masih sangat muda, yaitu pada usia 25 tahun. Kartini kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Sepeninggal Kartini, seorang pria Belanda yaitu C.H. Appingedon yang merupakan Menteri Agama, Kebudayaan, Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat Kartini yang ditulisnya kepada teman-teman yang berasal dari Belanda. Surat tersebut kemudian dibukukan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Buku itu kini lebih dikenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Wah, bagus banget mini dramanya. Kita berikan apresiasi untuk Teater Sapu Lidi sekaligus pihak-pihak yang turut membantu dalam mini drama kali ini. Teman-teman pastinya masih ingat dong kalau ada lomba short movie.
Nah, selanjutnya akan ada penayangan hasil karya pemenang lomba short movie dalam rangka memperingati Hari Kartini. Besok lagi ya. Dadah. Bapak. Halo, Pak. Halo, Nduk. Kepiye napa? Mboten enten napa-napa, Pak. Kula namung kangen kali Bapak. Terus pundi kabaripun, Pak? Sehat-sehat ae, Nduk. Lah kowe kabarmu piye, Nduk? Sehat. Niki kula nembe sibuk banget, Pak. Di sekolahan enten acara Kartinian. Kula tumut berpartisipasi ing acara niki, Pak. Iya. Lah kuwi kowe lagi ngopo, Nduk? Oh, niki kula nembe nyiapke dinggo ujian, Pak. Kula kepengin nilai ujian kula apik. Saéngga kula saged ketampi ing Universitas Gadjah Mada lan ngawujudaken cita-cita kula, Pak. Nduk, cukup. Pancen anggonmu sinau sregep iku apik nggo ditunjukake. Ning awak dhewe iki mau biasa, Nduk. Duit ora akeh. Rasa muluk-muluk. Tur kowe iki mau bocah wadon. Sekolah sapi-api sekolah sak dur-dur padha ae gawenmu mung nggon resik-resik omah. Rasa kok kan ngantur. Nggih, Pak. Nggih pun, Pak. Kula badhe siram-siram tanaman rumiyin. Inilah yang kutakutkan. Ketika aku ingin menggapai cita-citaku, selalu bertentangan oleh ayahku. Aku tahu apa yang dipikirkan oleh ayahku. Namun bagaimanapun juga, aku tetap ingin menggapai cita-citaku walau dilarang oleh ayahku. Meski aku tak diizinkan dan aku kecewa, aku tetap menghargai ayahku. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang anak perempuan dari ayahku. Aku tetap harus menghargai. Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan, tapi juga seorang pejuang. Pejuang yang mengidamkan keadilan, kesetaraan, berjuang dengan mengukir ketegasan dalam kata-katanya, ketegasan dalam kalimat-kalimatnya, serta ketegasan dalam surat-suratnya yang menyatakan bahwa perempuan punya peran. Perempuan tak hanya hanyut dalam alur kehidupan, tetapi perempuan bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki sejuta hak dan kewajiban. Pada masa pandemi ini, kebebasan kita direnggut, dicabut, seperti para perempuan di masa dahulu yang dipingit. Disinilah salah satu kalimat Kartini muncul di hadapan kita. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Kalimat itulah pemberi semangat kita. Kalimat itulah yang harus dijadikan pedoman oleh para Kartini milenial di masa pandemi. Selamat Hari Kartini, 21 April 2021.
kepada mereka yang menjadi garda terdepan seperti pahlawan yang melayani dengan sepenuh hati. Kepada mereka yang rela berkorban demi keluarga, mencukupi segala kebutuhan, namun harus kehilangan pekerjaan. Juga kepadanya yang dengan sabar menanti seorang datang untuk mengganti uang dengan barangnya. Dan kepada mereka yang harus tetap semangat mendidik putra bangsa meski terhalang batas yang ada. Namun, para wanita itu kuat, tetap tangguh di segala cobaan, tetap tersenyum di balik tangisan. Selamat Hari Kartini untuk wanita Indonesia. Nah, tadi teman-teman udah lihat kan video pemenang dari lomba short movie? Untuk lomba lainnya, kami informasikan bahwa pemenang dapat dilihat melalui akun Instagram kami, yaitu @osmansa_klt. Sekali lagi, @osmansa_klt. Selamat kepada para pemenang. Untuk yang belum mendapat juara, jangan berkecil hati ya teman-teman. Tibalah kita di penghujung acara. Nggak kerasa ya, kami udah nemenin teman-teman untuk merayakan Hari Kartini tahun ini secara online. Wah, iya nih, sudah saatnya kita berpisah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman semuanya yang telah membantu menyukseskan rangkaian acara kita pada hari ini. Kami selaku perwakilan dari panitia memohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Karena situasi pandemi yang masih berlangsung, teman-teman jangan lupa ya tetap stay at home dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Saya Sofia. Dan saya Magdalena, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.